Sobat Cemas, udah lama nggak kita ketemu ya. Sekarang kita ketemu kembali lagi sesuai dengan polling yang pernah gue bikin beberapa waktu yang lalu. Kita akan bahas tentang vitamin-vitamin dan herbal yang kira-kira membantu anxiety disorder kita. Ya, oke, kita mulai. Jadi yang nomor pertama ya, yang paling sering orang bilang, dokter atau mungkin kalau kalian googling, vitamin yang paling membantu itu ada vitamin B kompleks. Secara ringkas, vitamin B kompleks itu, ini yang gue inget ya, itu terdiri dari 8 jenis vitamin B, B1, B2, B3, B6, B12, ada asam folat, ada biotin, sama satu lagi, gue agak lupa ya. Tapi dari 8 vitamin B itu, yang kira-kira akan membantu itu kalau nggak salah ada 3. Itu vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin kalau nggak salah biotin atau asam folat ya, antara 3 itu ya. Jadi vitamin B kompleks itu kan punya fungsi untuk metabolisme energi dalam tubuh, itu pertama. Yang kedua juga kaitannya dengan sintesis protein dan DNA dalam tubuh kita. Nah terus juga kaitannya yang terakhir itu yang 3 adalah untuk kesehatan saraf kita ya. Jadi karena 3 fungsi itu, yang terakhir itu kan untuk membantu kesehatan saraf kan, maka diyakini dan diteliti juga itu bisa membantu simptom-simptom anxiety. Jadi kalau kita konsumsi vitamin B kompleks ya, itu kita mungkin akan merasa lebih berenergi, lebih bersemangat, dan lebih fokus juga ya. Nah, vitamin B kompleks itu bisa kalian dapetin dari makanan ya, dari makanan, buah-buahan. Asal kalian makan makanan cukup, vitamin B kompleks harian kita tuh pasti tercukupi. Tapi kalau misalkan kalian merasa butuh bantuan, apalagi kaitan dengan anxiety, nah ini sih yang gue pakai ya. Ini mereka Nutrimax. Ini komplit lah belakangnya ya. Kandungan vitamin B-nya tuh lumayan komplit banget. Dia dosisnya tuh per vitamin B-nya tuh sekitar 50 mg. Ada juga yang di bawah itu, coba rata-rata sih 50 mg, 50 mg, 20 mg. Kemudian ada juga merek namanya Natural B, keluarannya dari Mega. Dia komposisinya sama dengan Nutrimax ya, tapi untuk harga mungkin agak sedikit lebih murah. Natural B. Gue lupa harganya berapa sekarang. Tapi yang paling sering kalian temuin itu tuh vitamin B kompleks ini dari Nutrimax. Ini harganya sekitar mungkin 130.000 sampai 180.000 lah. Terus kalau lu tanya ke gua gitu, kalau yang koran lokal bisa nggak mas? Misalkan kayak Enervon C. Nah, jadi gue bahas dikit dulu ya. Dari 3 vitamin ini, gue lebih nyaman dengan si Nutrimax. Kenapa? Ukuran tabletnya kecil, jadi gampang ditelan. Kalau Nat B, yang keluaran dari Mega ini, dia agak gede, jadi agak sedikit. Kadang-kadang gue suka agak takutnya sih nelannya sih, cuman ya itu ketakutan gak beralasan aja sih ya, mungkin karena cemas. Cuman gue lebih milih si Nutrimax. Nah, terus kenapa nggak ada Enervon C? Enervon C itu bagus sebenarnya, tapi dia vitamin B kompleksnya tuh nggak lengkap. Cuman ada sekitar 4 vitamin B kompleksnya doang lah dari 8 jenis vitamin B itu, cuman ada 4. Dan dia juga di sini ditambah dengan vitamin C ya. Nah, masalahnya vitamin C-nya menurut gua dosisnya agak tinggi nih, 500 mg. Dan seperti yang kalian tahu itu kan vitamin C itu sifatnya asam. Nah, orang-orang yang kena gangguan cemas itu rata-rata lambungnya sensitif. Pengalaman gua minum Enervon C kurang nyaman di lambung. Tapi teman-teman kalau mau nyoba silahkan. Alternatif jika kalian nggak nemuin Nutrimax ya. Cuman kalau gue lebih milih ya benerin dari real foodnya dulu deh ya, untuk vitamin B dari buah-buahan, dari daging, dari sayur. Oke, vitamin kedua apa? Vitamin kedua yang mungkin membantu ya, ini adalah vitamin D3. Oke, vitamin D3 itu kaitannya dengan, seingat gue kaitannya dengan produksi hormon juga ya. Dan itu memang ada penelitian bahwa ada korelasi antara kekurangan vitamin D dalam tubuh dengan gangguan stres atau depresi atau gangguan kecemasan juga gitu. Nah, vitamin D3 itu yang paling gampang adalah kalian berjemur pagi hari. Makanya selalu gue bilang
Kalau kalian sempat, dan usahakan sempat ya, meskipun kalian lagi gangguan cemas ya, jalan pagi aja coy, 30 menit, jam 8, jam 9, pas lagi mataharinya lagi bagus-bagusnya badan. Lu jalan, atau mungkin diem di jemur matahari pagi ya, mungkin sekitar setengah jam atau mungkin 40 menit, itu cukup kok untuk merangsang tubuh lo tuh memproduksi cukup vitamin D dalam tubuh kita ya. Tapi kalau kalian mau cari vitaminnya dalam bentuk vitamin, oke, nggak masalah. Selain berjemur, kita mau ngomong real food dulu ya. Itu bisa didapat dari misalkan dari makanan juga, dari daging misalkan ya, terus dari telur juga. Nah, kalau kalian mau cari vitaminnya, yang gua lagi konsumsi itu nih, misalkan vitamin D3 keluarannya dari Now. Dia dosisnya agak tinggi sih, 5.000 IU. Ya, kalau merek lokal, selain merek Now itu juga sebenarnya ada beberapa merek lainnya juga ya. Cuman yang pernah gue coba tuh Now, Blackmores. Yang lokalnya itu mungkin yang paling murah tuh IP. Ya kalian bisa cari di apotik lah, itu harganya udah murah, nggak nyampe 10.000. Atau mungkin MyWell itu kalian bisa cari juga misalnya di Indomaret gitu nemu. Ya. Kemudian setelah vitamin D3, apalagi sih kira-kira membantu? Vitamin C juga sebenarnya itu ngebantu juga sih kalau di beberapa penelitian. Vitamin C itu kan bersifatnya antioksidan. Antioksidan juga kadang-kadang kan juga diasosiasikan dengan anti radang dalam tubuh. Nah, ada beberapa teori juga mengatakan bahwa yang namanya depresi, terus yang namanya gangguan kecemasan, itu erat kaitannya dengan peradangan di organ-organ dalam kita. Ya, akhirnya bikin kita jadi cemas, kita jadi depresi. Hanya masalahnya adalah vitamin C itu kan asam ya. Jadi makanya tadi gue bilang, kalau kamu konsumsi vitamin C dosis tinggi, misalkan kayak Enervon C, itu kaitannya juga, itu akibatnya mungkin di lambung kamu jadi rasanya kurang nyaman. Nah, kalau gitu gimana nih bang? Gue mau vitamin C, cuman yang di lambung gue juga aman. Ya pertama dari buah-buahan sih. Buah-buahan kan tuh nggak cuma jeruk doang. Hampir semua buah itu mengandung vitamin C. Cuman kalau dirasa kurang juga, oke, kita tambah dengan vitamin. Cari vitamin C yang kira-kira tuh ada keterangan non acidic ya, maksudnya asamnya tuh kecil banget. Mungkin kalau yang sering kalian temuin di apotek itu seperti ester C, atau mungkin kemarin gue juga beli dari dari di mall tuh namanya Excel C gitu. Baik ester C sama Excel C itu dosisnya juga nggak terlalu gede ya, 300 mg lah. Itu juga nggak sepenuhnya kalsium, nggak sepenuhnya juga vitamin C. Cuman lebih ramah di lambung. Ya. Terus selain vitamin yang tadi gue sebutin, ada lagi nggak? Oh ya ada. Kalsium, magnesium, zinc. Botol lupa gue bawa aja sih. Itu termasuknya mineral sih, bukan vitamin. Ya sama aja lah, vitamin mineral menurut gue juga sama aja. Kalsium, magnesium, zinc itu juga kaitannya dengan relaksasi saraf kita. Nggak cuma melulu tentang tulang ya. Jadi semua vitamin itu punya banyak kegunaan. Yang nggak cuman kayak kalian denger di iklan-iklan doang. Oh ini vitamin buat tulang, oh ini vitamin, enggak. Mesti macam-macam. Ya. Jadi vitamin-vitamin itu kalian bisa temuin dalam susu, dalam sayur bayam, terus juga makanan seafood tuh. Makanan seafood kayak ikan, kayak kerang, udang, itu kaya kan dengan vitamin zinc. Ya. Nah, vitamin zinc itu sendiri juga kalian bisa cari di mungkin di apotek-apotek ya. Itu biasanya juga suka gue minum sebelum gue tidur. Itu bikin tidur jadi agak lebih enak, lebih rileks. Terus juga kaitannya juga vitamin zinc itu dengan sistem imun tubuh juga. Oke, sekarang kita satu lagi ada omega 3. Itu juga boleh kalian coba ya. Omega 3 itu kan buat kesehatan jantung ya. Jadi teman-teman yang wah gue nih cemas, gue takut jantung gue sakit, kalian bisa juga coba omega 3 ya. Jadi ada penelitian juga bahwa omega 3 selain bagus buat organ-organ kardiovaskular kita, itu juga bagus kaitannya dengan kesehatan mental kita. Terus juga ya kaitannya dengan depresi, anxiety, bisa membantu lah dikatakan seperti itu. Oke, tadi kita ngomongin vitamin ya. Sekarang kita ngomongin herbal. Sejauh ini dari 5 sampai 6 tahun perjalanan gue bersama anxiety dan akhirnya gue bisa lumayan sembuh ya. Itu yang herbal yang pernah gue coba itu adalah namanya ashwagandha. Ini
merek ini kayaknya sih mereknya lokal ya, ashwagandanya ya. Kalau kalian cari di marketplace mungkin kalian bakal nemuin merek-merek yang lain dari luar. Gue udah nyobain beberapa merek sih ashwagandha. Terakhir gue nyobain keluarannya Mind Lab ini. Ini kayak merek lokal sih, cuman tetap bahannya dari luar. Tapi gue bilang dari luar, ashwagandha sendiri itu adalah ginseng dari India ya. Jadi disebut dengan ashwagandha karena baunya tuh kayak bau buntut kuda. Jadi ashwagandha tuh bisa diartiin bau seperti bau kuda. Tapi memang punya fungsi yang lumayan bagus. Contohnya, ashwagandha itu bisa membantu vitalitas laki-laki ya. Kemudian ini nih yang paling bagus nih ya menurut gue ya, sebagai adaptogen stres. Jadi maksudnya apa? Ketika kamu konsumsi ashwagandha ya, kamu kan tiap hari kita pasti selalu dapat namanya stres harian dong dari luar kan. Ada yang ringan, ada yang berat. Si ashwagandha ini bantu tubuh kamu, tubuh dan otak pikiran kamu beradaptasi dengan stres-stres yang kamu dapat. Hasilnya apa? Ya kamu nggak gampang lelah, kamu lebih fokus. Agak mirip dengan vitamin B kompleks, tapi menurut gue ashwagandha ini punya beberapa kelebihan lainnya sih ya. Dan ada beberapa suplemen olahraga juga yang mencampurkan kandungan ashwagandha ke suplemennya. Dikatakan dapat membantu performa olahraga juga. Hanya kelemahan dari ashwagandha ini adalah sama seperti vitamin C. Dia itu nggak ramah di lambung. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah lambung sensitif, baik itu lambungnya karena memang punya bawaan dari lambungnya sensitif aja, atau mungkin gara-gara anxiety, mungkin agak tricky kalau mau mengkonsumsi ashwagandha. Karena ya itu tadi, di lambung tuh bikin nggak enak, bikin begah. Itu bisa diakali dengan caranya, teman-teman sebelum minum ashwagandha tuh makan dulu, perut jangan kosong-kosong banget. Walaupun ya itu cuma sedikit ngurangin doang lah ya. Terus efek yang gue rasain apa sih kalau minum ashwagandha? Ya lumayan tenang aja sih, apalagi tidur juga jadi lebih nyenyak. Ya. Nah, ini tadi gue udah jelasin nih ya beberapa vitamin dan herbal yang gue pakai. Sekarang kita kesimpulannya aja ya. Bang, gue anxiety parah nih, gue nggak mau berobat ke dokter. Gue minum semua obat ini, semua vitamin ini, kira-kira sembuh nggak? Jadi sebelum gue berobat, semua vitamin ini pun gue telan semuanya tuh. Vitamin D3, vitamin B kompleks, ester C, multivitamin gue tambahin lagi siang-siang, omega 3, ashwagandha, selama hampir 2 bulan coy. Tahu hasilnya apa? Sayang sekali ya, tidak bekerja seperti yang gue harapkan. Lo kok bisa? Ada 2 yang pengen gue jelasin ke teman-teman ya. Tolong ya kalian sini pahamin ya. Kenapa selalu gue bilang berobat ya. Begini ya. Ada 2 perbedaan antara kondisi lo sakit dan kondisi lo kekurangan ya. Vitamin dan herbal ini fungsinya adalah menambah kekurangan yang kamu ada. Misalkan kamu kurang makan nih, ya udah berarti ada beberapa nutrisi yang nggak sepenuhnya kamu dapat. Ini ditambah dengan vitamin ya. Memang anxiety ataupun depresi juga ada kaitannya dengan kekurangan beberapa vitamin atau nutrisi tertentu di tubuh. Tapi kan masalahnya kan kamu itu belum tentu sakit anxiety gara-gara kekurangan nutrisi kan. Gue pun juga dulu tuh pas lagi sakit juga, sebelum gue kena anxiety itu makanan gue jaga loh, makanan, vitamin semuanya gue minum, gue kena juga kok ya. Itu vitamin ditambah lagi dengan herbal ya sama aja. Mungkin kamu ngerasain, atau mungkin gue tuh itu ngerasain ada sedikit improvement, tapi ya nggak bikin sampai gue sembuh. Improvement cuma dikit doang. Nah terus yang kedua ya, kondisi sakit itu adalah tubuh kamu tuh butuh perbaikan, bukan sekedar tambahan asupan doang ya. That's why gue bilang ke dokter. Oke, terus teman-teman ada nanya lagi nih, sorry sambil ngopi ya. Terus bang, semua vitamin ini gunanya apa dong lo konsumsi sekarang? Iya, gue sekarang masih konsumsi ini vitamin, walaupun gak setiap hari ya, kadang-kadang doang. Tapi gue pakai itu, pertama, memang setelah gue sembuh dari anxiety,
kan nggak 100% sembuh sebenarnya ya, hanya membaik. Ada kalanya di mana stres gue agak naik dan itu ngaruhin juga ke kondisi cemas gue jadi naik juga. Kadang-kadang ada gejala-gejala fisik juga. Nah, buat nambal itu, disinilah vitamin B kompleks, ashwagandha, itu mampu loh mengurangi gejala-gejalanya tadi. Jadi, pas ketika gue mau relapse, baru suplemen itu membantu. Terus kaitannya dengan apa? Dengan olahraga. Gue kan senang olahraga ya. Itu vitamin B kompleks, vitamin D3, itu kegunaannya buat olahraga banyak. Jadi ketika gue konsumsi itu dan punya efek berimbas bagus ke mental gue, jadi gue gak makan seti, itu bonus sih. Jadi ya sekali dayung dua pulau terlewati lah. Sehatnya dapet buat olahraga, terus gejala-gejala cemasnya juga bisa ditahan juga nih biar gue nggak terlalu gitu jatuh banget. Tapi memang kalau gue lagi kumat parah sih kayak beberapa bulan yang lalu, gue pun juga ke psikiater lagi, sekedar buat dikasih obat kayak buat penenang, buat jaga-jaga gitu ya. Jadi gue nggak pernah anti dengan berobat ya. Jadi di sini gue ulang terus bahwa teman-teman jangan ragu buat berobat ya. Mudah-mudahan video ini nggak kalian skip biar kalian nggak gagal paham. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ya, kita tutup dulu sekarang. Kita ketemu lagi. Dadah.